Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Oleh kasih kemurahan-Mu kami dibangunkan dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini. Bila melalui firman Tuhan kami diberkati dalam satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di hari ini tanggal 6 Juni 2025 terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Firman ini bercerita tentang seorang lumpuh yang sejak lahirnya dan setiap hari saudaranya mengantarkan dia ke depan pintu gerbang bait suci Allah dengan harapan setiap orang yang masuk atau keluar dari gereja, dari bait suci Allah itu, mereka akan memberikan sedekah kepada orang yang lumpuh ini. Dan kita bisa juga mengartikan bahwa sesungguhnya mulai dari zaman dahulu juga orang-orang Kristen sebenarnya sudah dicap mungkin orang-orang yang punya belas kasih dan mau memberi, sehingga saudaranya ini meletakkan orang lumpuh ini di depan bait suci Allah. Tetapi ada sesuatu yang menggugah hati kita, bagaimana Petrus dan Yohanes berbeda dengan orang yang sesungguhnya memberikan sedekah. Mungkin apa yang diharapkan orang lumpuh itu seperti saat-saat ini kita biasanya memberi uang, memberi makanan atau memberi minuman. Tetapi berbeda dengan pada saat Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu berada di situ. Yohanes dan Petrus sungguh mendapatkan kepekaan yang luar biasa. Dia tidak melihat hanya uang dan makanan yang dibutuhkan oleh orang yang lumpuh itu, tetapi dengan kepekaan Petrus dan Yohanes yang menurut firman ini dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa roh yang daripada Tuhan, sehingga dia mengatakan seperti tertulis di ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu benar-benar bisa berjalan. Petrus sangat peka bahwa yang dibutuhkan orang lumpuh ini bukan hanya sekedar sedekah emas dan perak, tetapi dia membutuhkan Kristus. Dia membutuhkan jamahan Tuhan supaya dia pulih. Dan memang setelah itu Petrus tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak punya emas dan perak. Dia tidak hanya berkata bangkitlah, berjalanlah, tidak hanya mengatakan seperti itu, tetapi dia juga memegang tangan orang lumpuh itu
sambil mengangkatnya untuk berdiri. Dan memang benar-benar orang lumpuh itu dengan seketika saja dia bisa berdiri dan berjalan. Itulah yang dikatakan di ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi dia mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk. Oleh pertolongan Tuhan, oleh keajaiban Tuhan, oleh mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya seketika itu juga, dia bisa masuk ke dalam bait suci Allah, yang dimana selama ini dia hanya berada di luar. Tetapi dengan kemurahan hatinya juga menerima Yesus yang diperkatakan oleh Yohanes dan Petrus itu, dia akhirnya masuk ke bait suci Allah. Yang tadinya di luar, sekarang dia ada di dalam. Lalu apa yang dilakukan di dalam? Itulah yang ada di ayat yang ke-8. Dia bersyukur, memuji-muji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat juga di ayat-ayat berikutnya, orang-orang di sana membicarakan keadaan hari itu yang sangat terjadi, sangat luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang terjadi sehingga orang-orang Yahudi terheran-heran. Tetapi dengan kerendahan hati Petrus dan Yohanes mengatakan, bukan kami berdua yang membuat orang lumpuh itu berjalan, tetapi Yesuslah. Jadi yang membuat orang lumpuh itu berjalan adalah Yesus Kristus yang disalibkan dan yang bangkit kembali. Itulah yang memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Melalui firman Tuhan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, biarlah kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kita bisa bersedekah. Mungkin saat ini tidak kelumpuhan secara jasmani yang ada di sekeliling kita, tapi mungkin mereka lumpuh secara keimanan, secara ekonomi, secara yang lain-lainnya. Disitulah kita boleh mengulurkan tangan kita, kita boleh peduli menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan memberikan kepada sesama, kepada orang-orang, dimanapun kita, kemanapun kita akan berbelas kasih. Kita akan melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Kita belajar berbagi, kita belajar peduli, peka seperti Petrus dan Yohanes. Biarlah kita bisa berbagi, membawa orang-orang yang mungkin lumpuh secara rohani untuk masuk ke dalam bait suci Allah. Disitulah tugas kita, disitulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sehingga melalui firman Tuhan hari ini kita bisa menjadi saluran berkat. Kita semakin dikuatkan untuk melakukan kasih itu, dan kita boleh tetap bermurah hati, menjadi berkat dimanapun kita ada. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, dan kita mampu untuk tetap berjuang melakukan kasih, karena sudah terlebih dahulu Yesus memberikan kasih itu, memberikan kemurahan itu kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Bila firman hari ini benar-benar Tuhan kami renungkan, kami lakukan dalam hidup kami. Karena Tuhan terkadang tidak gampang berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi kami percaya melalui kuasa-Mu Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, membimbing kami untuk kami boleh melakukan, memberikan sedekah kemurahan hati, melakukan kasih, memberitakan Kristus kepada semua orang, sehingga orang-orang yang jauh daripada Tuhan boleh kembali ke jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini kami semua yang membaca dan mendengarkan firman diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan.
yang saat ini lumpuh secara ekonomi, Tuhan berkati. Yang saat ini lumpuh secara pikiran, Tuhan berikan pencerahan. Yang saat ini lumpuh secara rohani, biarlah mereka boleh bangkit, karena mujizat itu masih ada sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa akan memerintah kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.